tewas akibat perang Israel dan Hamas Palestina pada akhir pekan kemarin terus bertambah. Kini jumlahnya lebih dari 1.600 jiwa. Yang perlu kita soroti sebenarnya di sisi selain melihat Hamas dan Israel, sesungguhnya juga kita tidak bisa pungkiri bahwa campur tangan asing memang ataupun negara lain memang banyak di kawasan Palestina maupun Israel. Misal bagaimana Inggris di awal Perang Dunia Pertama itu terlibat besar dengan menyerahkan wilayah Palestina kepada Israel. Lalu kemudian di 1948 Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, itu langsung menuai respon dari negara-negara Arab sehingga terjadilah perang antara Israel dan Arab. Nah, bahkan sampai di situ diputuskanlah melalui mekanisme di PBB bahwa dibagilah wilayah antara Palestina dan Israel. Sudah diatur sesungguhnya oleh PBB mana yang menjadi wilayah teritorial ataupun wilayah berdaulatnya milik Palestina dan wilayah berdaulatnya milik Israel. Nah, akan tetapi Israel mengkhianati itu dengan memperluas ataupun menganeksasi wilayah-wilayah Palestina, semakin membuat Palestina tersudut. Nah, hal ini tentunya menjadi sebuah respon lagi bagi rakyat Palestina. Di tahun 1987 dibentuklah Hamas yang merupakan sebuah faksi kelompok politik yang akronim Hamas itu akronim Harakat al-Muqawamah al-Islamiyah. Jadi ini adalah sebuah faksi politik yang bertujuan untuk membebaskan rakyat Palestina dari belenggu serangan Israel. Palestina itu memang lebih nampak sebagai penjara yang terluas di dunia, ya, di mana satu kawasan negara Palestina itu lebih berwujud sebuah kawasan eksklusif yang dikelilingi oleh tembok dan kawat berduri yang pada beberapa bagian itu dialiri strum. Ya, tentu ini adalah kalau dipandang secara kemanusiaan bertentangan dengan hak asasi manusia yang dirilis atau dideklarasikan oleh PBB tentunya. Kehidupan di Palestina setelah adanya blokade benteng oleh Israel itu adalah menampilkan sebuah kehidupan yang memprihatinkan, di mana menurut data Bank Dunia itu 60% dari angka produktif itu adalah menganggur, begitu. Dan sisanya ya tentu orang-orang yang harus dihidupi sebagaimana masyarakat hidup secara layak, seperti itu. Dalam kacamata HI, khususnya konteks dalam kajian keamanan internasional, saya melihat di sini bahwa tidak terjadinya deterrence, baik dalam persepsi Palestina maupun dalam persepsi Israel. Nah, titik deterrence ini ataupun titik daya tangkal ini tidak terjadi dalam puluhan tahun terakhir, sehingga selalu terjadi dan terbuka peluang untuk konflik terbuka antara kedua negara. Nah, kalau misalnya kita mau lebih lanjut lagi menganalisis bahwa titik deterrence ini bagaimana cara mencapainya, mungkin kita perlu cermati dan sedikit mengutip dari Jarvis bahwa nuklir bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk mencapai titik deterrence. Artinya bahwa jika memang Palestina dan Israel sama-sama memiliki nuklir, mungkin saja titik deterrence-nya tercapai dan konflik bisa diredam di masa depan. Nah, cuman pertimbangan lain, apakah misalnya nuklir ini akan menimbulkan bahaya lain ataupun ancaman baru, nah ini tentu menjadi perbedaan pandangan. Nah, jadi pandangan saya melihat bahwa konflik ini terjadi murni karena bicara soal faksi politik dan perjuangan tentang teritorial wilayah di jalur Gaza khususnya, dan kemudian kenapa konflik terus terjadi itu karena tidak adanya titik deterrence yang terjadi. Tentu ini adalah tidak bisa kita serahkan kepada conflicting party dua pihak saja. Ini adalah harus ada upaya-upaya dari masyarakat dunia, bagaimana mereka harus betul-betul maju kepada meja perundingan. Isu apakah yang bisa membawa kepada efektif ke arah perdamaian? Ya tentu jangan dibawa kepada isu agama seperti itu. Kalau dibawa kepada isu agama itu berarti dibawa kepada isu yang tidak akan ada titik temu karena ada diferensiasi di situ, begitu. Nah, paling
pendapat saya adalah dibawa kepada hal-hal yang sifatnya universal, yaitu humanitarian aspek. Gitu. Aspek kemanusiaan inilah yang menjadi open entry masyarakat dunia mempunyai atensi kepada bagaimana betul-betul terjadi perdamaian di Palestina. Apabila teman-teman memiliki pandangan lain yang sepakat atau dengan sudut pandang yang lain atau bahkan tidak sepakat sepenuhnya, dapat menulis di kolom komentar. Saya rasa itu aja, terima kasih.